شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا ونورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وإلى حضرة النبي ببركته وبمعجزته وبشفاعته البركة والكرم جميع الشهود وجميع العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam melayani umat. Saya hormati jemaah sekalian, para bapak, saudara-saudaraku dan para ibu, semoga pula senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih tentang fiqh taharah. Di subtema adalah najis yang timbul dari bangkai hewan. Bangkai hewan macam-macam ya. Ada bangkai hewan yang buas seperti bison, kemudian harimau dan lain-lain. Kemudian bangkai unggas, bangkai ayam, lalu bangkai rusa, hewan-hewan ternak dan yang lain-lainnya. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai bahasa Arabnya adalah mayyitah. Dalam kamus bahasa Arab, bangkai itu adalah al-hayawanul mayyitu ghairul mudakki. Al-hayawanul mayyitu ghairul mudakki. Hewan yang matinya tidak disembelih dengan cara disembelih. Hewan yang matinya tidak disembelih dengan cara disembelih. Nih. Sebagaimana termaktub di dalam kitab Ahkamul Quran lil Ajassah dalam jilid 1 halaman 132. Sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Itu ya. Jadi sah sebenarnya dimakan ya, sebagaimana hewan kebanyakan, tapi disembelihnya tidak atas nama Allah. Nah, itu haram. Faman itarra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, innallaha
Ghafurur Rahim. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173. Jelas ya, ini sering kita sampaikan, ini sering kita paparkan ya. Haram bangkai mayitah, ini bangkai semuanya kecuali bangkai hewan laut ya. Hewan laut mah boleh-boleh aja. Fala ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Kecuali kalau makanan itu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu rijsun, kotor. Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am 145. Nah, ini senada dengan Al-Baqarah 173 tadi ya. Mirip. Nah. Jadi memang kadang-kadang ayat Al-Qur'an itu ada yang pengulangan, ada yang penegasan ya. Nah, kalau kayak ini adalah penegasan. Dalam mazhab 4, bangkai itu selain haram dimakan juga merupakan benda yang berstatus najasatul ain. Apa maksudnya? Dari sisi zatnya bangkai itu memang benda najis. Nah, tafsir Al-Fakhrur Razi jilid 5 halaman 19. Jelas ya? Maka kemudian akan kita bahas ya beberapa hal yang menjadikan dia najis. Pertama adalah penyebab menjadi bangkainya, kemudian mati oleh sebab tindakan manusia, yakni cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dan matinya bukan karena tindakan manusia seperti terbunuh, mati karena tua atau dimangsa hewan lain dan seterusnya. Gitu ya. Banyak tuh, dan hati-hati kepada istri-istri kita yang sering belanja ke pasar ya dengan ayam atau apapun ya, hewan-hewan yang ingin kita konsumsi, biasanya selalu saja ada kecurangan di masyarakat. Ada yang akan kita beli yang tiren. Apa tiren? Mati kemarin gitu. Artinya bisa jadi matinya itu bukan karena disembelih atas nama Allah ya. Matinya itu proses kematiannya macam-macam lah gitu ya. Hati-hati dengan tiren. Kita bahas tentang ragam keharaman dan kenajisan bangkai. Itu pertama kita bahas tentang disembelih bukan untuk Allah ya. Jadi disembelih untuk selain Allah. Disembelihnya tidak syar'i. Disembelih oleh kafir non kitabi. Jadi tetangga kita menyembelih ayam sendiri pas dia non muslim, kayak gitu ya. Maka itu dia haram atau najis bangkai itu. Haram kita makan. Kemudian mati tanpa disembelih. Macam-macam, digetok, apalagi digantung, sengaja ditabrak, dan lain-lain.
dan potongan tubuh hewan yang masih hidup. Nah, ini najis. Jadi hewan yang masih hidup ada potongan tubuhnya. Baik, satu persatu ya, kita preteli. Haram dan najisnya bangkai karena disembelih untuk selain Allah. Ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Wa ma dubiha 'alan nusubi, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Jadi yang enggak boleh dimakan oleh kita adalah sesembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah dan juga karena disembelih untuk berhala, untuk sesajen, untuk arwah tertentu, untuk jin dan makhluk halus lainnya, persembahan untuk dewa-dewa. Meskipun ayam halal, tetapi jika saat disembelihnya ditujukan untuk selain Allah, maka ayam itu hukumnya adalah bangkai. Termasuk bila disembelih untuk dijadikan sesaji kepada roh-roh tertentu atau untuk jin dan makhluk halus lainnya. Itu ya. Daging hewan yang dijadikan persembahan untuk dewa atau untuk penunggu laut kidul misalnya, termasuk dalam bab ini. Ya, zaman dulu di kampung-kampung ada tuh orang yang bikin sesajen, ditaruh di bawah pohon gede. Sajiannya ada macam-macam, termasuk ada daging panggang ayam. Waduh, daging panggang nih. Boleh nggak kita makan? Boleh nggak? Sayang loh daging panggang. Bakaka. Enak itu bakaka. Tapi karena ada ayat ini, wa ma uhilla li ghairillahi bi wa ma dzubiha 'alan nusub, maka haram kita makan. Karena niatnya orang yang menaruh di situ adalah untuk sesajen. Kadang-kadang nggak kagak kita tahu tuh. Termasuk diantaranya buah-buahan. Pas mau Imlek. Taruh tuh ya. Ya umat muslim yang paham nggak usah harusnya. Walaupun memang gratis ini. Ya. Itu. Hati ya. Ini yang pertama. Selanjutnya adalah haram dan najis karena disembelih tidak syar'i. Hewan yang disembelih dengan jalan dipukul atau dipukuli, beda dipukul dan dipukuli ya. Dipukul sekali, kalau dipukuli berkali-kali mukulnya. Dibanting, diracun atau ditabrakkan adalah bangkai. Jadi itu kategorinya bangkai, Pak. Gimana Ustaz kalau dalam keadaan sakarat? Cepat-cepat sembelih atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayang kan, ayam kelepek-kelepek ditabrak atau diserempet kendaraan tetangga kita kan gitu. Sementara ayamnya liar kan, kemana-kemana tuh nggak kita pelihara di satu tempat. Ya, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang udah jarang lihat ayam ya saya. Ya. Ayamnya udah dikandangin ya. Jarang yang lalu lalang. Kalau zaman kecil dulu masih banyak hewan liar, hewan ternak tapi liar gitu. Jadi yang punyanya itu sengaja ngumbar, sengaja nggak ditaruh di kandang. Jadi seperti itu, termasuk yang dipukuli, dibanting, diracun atau ditabrakkan. Pernah lihat cara memotong ontak?
Gimana cara motongnya dia? Iya. Jadi dia itu dalam keadaan berdiri, ya. Cara menyembelihnya tidak seperti sapi, direbahkan. Itu. Dalam keadaan berdiri dia langsung tuh seperti kayak lak-lakan gitu ya. Soret, gitu. Saya pernah lihat, langsung melihat sendiri. Waktu saat di pemotongan hewan kurban di Mekah. Kayak gitu cara memotongnya atau cara penyembelihan. Termasuk bapak-bapak harus lihat proses penyembelihan di pasar itu. Ayam-ayam yang akan kita beli, unggas ya, ayam, bebek atau apapun itu. Hati-hati. Kadang-kadang disembelihnya iya seperti disembelih secara syar'i. Tapi belum mati, belum darahnya keluar habis, itu dijeblosin ke air panas. Matinya bukan karena disembelih, itu karena direndam air panas. Nah, itu termasuk tidak syar'i yang begitu. Cara yang syar'i adalah sebenarnya supaya darahnya itu mengalir deras keluar melalui venanya. Itu mengalir keluar, darahnya sudah selesai, kejang-kejangnya udah beres. Nah, itu benar-benar syar'i itu matinya tuh. Barulah kita masukin ke air panas kalau pengen nyabut bulu-bulunya. Ini mah instan, belum mati. Bener, udah dimasukin ke air panas. Matinya bukan karena disembelih, jadi karena air panas. Akhirnya mendidih pula. Penyembelihan yang syar'i adalah dengan cara pemutusan aliran darah di leher, baik dengan cara jabhun, sembelih, ataupun nahar, ditusuk dengan tombak. Itu seperti orang berburu. Fasalli li rabbika wanhar, dan lakukanlah salat untuk Tuhanmu dan lakukanlah an-nahar, penyembelihan. Hari raya Idul Adha disebut dengan hari raya An-Nahr, hari raya penyembelihan. Itu karena pada tanggal 10 Zulhijjah itu setelah khatib turun dari mimbarnya, saat itulah proses pemotongan hewan-hewan kurban. Nah, disebut dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan, hari pembantaian. Ya. Oke. Paham sampai di sini, Pak? Paham ya? Oke. Bagaimana hewan yang mati karena diburu? Dia bukan bangkai. Hewan yang mati karena diburu oleh muslim atau ahli kitab, meski dengan tombak, anak panah, peluru, atau sesuatu yang melukai badannya, hukumnya bukan termasuk bangkai. Karena berburu adalah salah satu cara penyembelihan yang syar'i, meski bukan dengan cara penyembelihan memutus urat dari urat penaknya, gitu ya, urat nadinya. Al-Quran menjelaskan tentang kebolehan berburu dengan menggunakan hewan berburu yang sudah pasti termasuk hewan buas, seperti bisa saja menggunakan anjing, ya, bisa saja menggunakan serigala. Tapi syaratnya adalah dia harus ketika memerintahkan hewan yang menyertainya, anjing peliharaannya itu, untuk saat melepaskan anjing itu menyebut nama Allah. Ya, harus menyebut nama Allah. Ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin,
Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan kepadamu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Wattaqullah innallaha syari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi terkait dengan berburu pun diatur oleh Al-Qur'an, Bapak-bapak. Jelas. Ya, Al-Maidah ayat 4. Kalau tadi yang terkait dengan hewan yang disembelih untuk nama, untuk selain Allah dan untuk sesembahan, itu surah Al-Maidah ayat 3, ayat 4-nya ini. Ya. Jadi yang boleh kita makan adalah sesuatu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, dan kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Nah, karena itu maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Begitu Bapak-bapak. Tapi saat ini, hari ini jarang yang berburu langsung ya. Udah gak usah berburu aja udah banyak tersedia di supermarket. Kan? Cuma ya hati-hati saat di supermarket atau saat di pasar-pasar modern maupun pasar-pasar tradisional kembali, agak bawel dikit nggak apa-apa. Tanya gimana cara nyembelihnya, saksikan langsung. Atau kalau misalkan mau aman, Bapak beli ayam yang masih hidup. Ya, atau unggas yang lain, bebek yang masih hidup, sembelih sendiri, proses sendiri. Rambut bulu-bulunya ya kita lepas sendiri. Nah, itu lebih yakin kita. Gitu ya. Berkaitan dengan itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Thabit bin Yazid, hadatsana Asim an Sa'i an Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka wa sammaita fa amsaka wa qatala faqul. Beliau bersabda, jika kamu lepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap buruan dan membunuhnya, maka makanlah. Nah, kemarin kita bahas tuh ya. Jadi kalau dia yang menangkap buruan kita adalah anjing yang kita pelihara dan sudah kita latih, tapi kemudian si anjing itu sempat membunuhnya, ya, maka tetaplah kita makan karena kita sudah mengawalinya dengan membaca bismillah, ya. Wa in akala fala takul, jika anjing itu memakannya maka janganlah kamu makan. Fa inna ma amsaka ala nafsi, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Nah, gitu. Lihat bekas gigitannya, apakah bekas gigitan hanya sekedar prosesnya adalah dalam rangka melemahkan hewan buruan, ya, ataukah memang kemudian sudah benar-benar mati karena dimakan oleh si anjing itu. Kalau sudah dimakan oleh anjing maka nggak boleh kita makan. Tapi kalau hanya sekedar si hewan buruannya itu dilemahkan setelah kita panah gitu ya, maka itu boleh kita makan. Wa idza halata kilaban lam yadhkur ismullahi 'alaiha fa amsakna wa qatalna fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuha qatala. Jika anjing tersebut bercampur dengan anjing lain yang belum disebut nama Allah saat melepasnya, maka janganlah kamu makan hasil buruannya. Sebab kamu tidak tahu anjing mana yang membunuhnya. Gitu. Jadi mungkin rebutan tuh. Ada anjing dari yang kita pelihara, yang kita lepas, mungkin juga ada anjing pemburu lain.
Maka yang kayak begitu jangan kita makan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Paham sampai sini, Pak? Oke, masih. Baik. Poin yang lain. Haram dan najisnya bangkai karena disembelih kafir non kitab. Hewan yang disembelih oleh orang yang bukan muslim hukumnya adalah bangkai. Penyembelihan syar'i mensyaratkan penyembelihnya harus muslim atau setidaknya ahlul kitab. Itu. Yang dimaksud ahlul kitab itu yang mana, Ustaz? Zaman sekarang udah agak bingung. Ya. Karena ahlul kitab yang zaman sekarang udah tidak sebagaimana ahli kitab zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, sudah cenderung menyerang. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Paham, Pak? Paham ya? Gak usah saya bahas lagi kalau paham. Itu ya? Oke. Baik. Terakhir. Masih ada nih. Haram dan najisnya bangkai karena mati tanpa disembelih. Yang termasuk bangkai adalah hewan yang matinya tidak disembelih tetapi mati terbunuh. Mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk atau diterkam binatang buas. Termasuk juga hewan yang dibiarkan mati karena serangan wabah penyakit tertentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sub'a atau wa ma akalas sab'a. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusuk, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Oke, jadi ini yang tidak boleh dikonsumsi. Mati karena dibunuh, dicekik, dipukul. Bukan dibunuh, terbunuh ya. Beda, terbunuh. Tidak sengaja tapi kemudian dia mati. Ada yang jatuh, yang ditanduk atau diterkam binatang buas. Tapi kalau masih sakaratul maut, cepat-cepat kita sembelih. Ya. Ada unggas yang kena sengatan bisa ular misalkan. Kalau kita tidak khawatir dengan bisanya, ya. Tapi ngeri juga ya. Jangan-jangan bisanya karena kita juga gitu, masih ada di tubuh hewan. Ya. Bagaimana dengan potongan tubuh hewan yang masih hidup? Anggota tubuh hewan yang terlepas atau terpotong dari tubuhnya termasuk benda najis dan haram hukumnya untuk dimakan. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu tentang bangkai? Oh, marshmallow ya. Ya, baik. Ya, ini prosesnya panjang itu. Kenapa kemudian ada sertifikasi halal, lalu kemudian belum atau kemungkinan besar terlewat dalam proses pemeriksaannya ya. Tetapi kemudian alhamdulillah kan BPJPH ya kemudian mengumumkan ada 9 produk yang ternyata dalam prosesnya itu tidak halal. Ya. Nah, ini kalau biasanya dikonsumsi oleh anak-anak ya
yang bapak ibunya belanja ke supermarket tapi nggak hati-hati. Tapi udah hati-hati orang udah sertifikat halal. Ini ya, ini kelalaian, ya, kelalaian. Kelalaian dari pihak yang menerbitkan sertifikat halal itu. Oh, jadi akhirnya masyarakat jadi nggak percaya tuh. Udah sertifikasi halal kok masih tetap aja ternyata non halal. Nah, ini benar-benar memang biro atau badan yang mengelola ini harus benar-benar hati-hati. Ya. Tetapi ya itu alhamdulillah ditemukan tuh Pak, 9 produk itu dan kita tahunya setelah ada pengumuman. Kalau nggak ada pengumuman berarti tetap kita konsumsi, apalagi yang sering keluar negeri. Marshmallow itu banyaknya di supermarket ya, jarang di pasar tradisional. Gitu. Masyarakat menengah ke bawah jarang juga beli Pak, mahal pula harganya kan. Jadi kalau orang yang sudah agak berduit menengah ke atas ya, itu katanya sih kata anak-anak enak. Emang enak ya katanya ya? Enak katanya. Dan mereka ketagihan makannya. Itu karena mengandung itu. Mengandung yang kita bahas kemarin, perubahan wujud babi. Itu. Ada perubahan ainnya, ada porsinya. Gitu. Memang harus hati-hati di BPJPH. Siapa lagi? Mau tanya? Jadi terhadap barang-barang impor itu kita harus benar-benar super hati-hati. Karena yang datang ke kita bukan hewan yang masih hidup. Seringkali. Kecuali memang kalau diimpor, kayak sekarang lagi marak nih hewan-hewan, sapi-sapi yang diimpor dari berbagai macam negara untuk memenuhi kebutuhan ibadah kurban masyarakat kita. Itu masih hidup yang diimpor ke kita, yang diekspor ke kita masih hidup. Gitu. Terutama dari Australia, dari Selandia Baru, gitu. Beberapa dari India. Tapi seringkali juga konsumsi masyarakat sehari-hari kita dapatkan yang datang ke kita, yang diimpor oleh pengusaha-pengusaha itu daging sudah dalam kemasan atau sudah dalam bentuk sudah disembelih. Nah ini jadi pertanyaan besarnya adalah disembelihnya itu atas nama Allah atau tidak? Nah itu, ya. Kita yakin bahwa disembelih atas nama Allah kalau datangnya hewan atau daging-daging itu dari negeri-negeri muslim. Tapi kalau dari negeri non-muslim harus serba hati-hati. Maka pengusaha yang mengimpor barang itu, benda itu, daging itu harus selektif. Dia harus persyaratkan penyembelihannya itu berdasarkan atas nama selain Allah atau tidak, karena diimpornya atau diekspor dari negeri mereka ke kita itu harus dalam keadaan halal. Itu maka itu harus dipersyaratkan oleh importir. Nah, saya dalam hal ini sampai dengan hari ini belum dapat informasi apakah persyaratan itu ada dalam proses import daging-daging itu. Mungkin nanti setelah pulang dari sini ada saudaranya atau ada jejaringnya atau ada kawannya yang bisa menginformasi persyaratan impor daging itu dalam rangka proses halalnya masuk ke Indonesia. Tetapi itu juga yang menjadi kemarin waktu tarif impor yang dikenakan untuk Indonesia menjadi hambatan bagi Amerika Serikat untuk mengekspor daging hewannya ke kita gara-gara proses halal. Ribet kata mereka. Berarti itu Pak ada. Jadi saya menduga karena ada persyaratan kehalalan yang harus masuk dagingnya ke Indonesia, itu kemudian menjadi poin yang dipersyaratkan oleh Amerika. Itu gara-gara sertifikasi halal itu meribetkan urusan ekspor mereka gitu.
Nah, jadi itu Pak, saya menduganya ada persyaratan itu sehingga masuk ke Indonesia sudah benar-benar halal. Nah, barangkali ada kawannya yang mau menginformasikan hal lain terkait yang saya ketahui sependek ini, maka mungkin menjadi bahan tambahan wawasan bahwa daging yang masuk ke kita ini benar-benar sudah halal. Dalam artian dia disembelih atas nama Allah. Mudah-mudahan itu. Tapi kan itu nuturnya non muslim kan gitu ya. Nah ini ya. Jadi mudah-mudahan ada informasi tambahan ya. Begitu Pak Haji. Silakan yang lain. Baik. Terkait makanan yang dikonsumsi oleh hewan, kemudian diproses di lambungnya, ya itu tidak mengapa apakah dia menjadi sesuatu yang tadinya tidak kita ketahui kehalalannya, gitu ya. Kalau hewan ternak yang tahu kita proses makannya, kita sediakan pangan pakannya ya, kita sediakan, kita ambil rumputnya untuk hewan sapi atau kambing atau domba kita yakin bahwa itu makanan yang dikonsumsinya insya Allah halal. Itu karena kita sendiri yang ngambilnya. Itu. Tapi kalau yang lain bagaimana? Kan begitu. Ya. Sepanjang hewannya adalah memang kita ternak, ya. Lalu kemudian hewannya adalah diternak oleh orang lain dan kemudian kita membelinya dari peternak itu, kita dengan keyakinan kita bahwa dia memberikan makannya dengan makanan yang cara-caranya halal, insya Allah itu pun halal bagi kita. Itu. Nah, berbeda kalau hewannya adalah hewan liar. Itu ya. Hewan liar. Kalau ayam misalkan, ayam yang kita ternak, itu kan benar-benar kita tahu makanannya apa. Kalau hewan liar yang kita umbar kemana-mana, nah itu juga harus kita lihat juga proses makannya seperti apa. Mudah-mudahan sih hewan liar yang biasa ada di tengah-tengah kita lalu kita sembelih makanannya bagus-bagus juga. Tapi kalau makanannya adalah najis yang lain-lain itu berpengaruh kepada tubuh si hewan itu dan juga kemudian berpengaruh kepada kita juga. Itu ya. Bismillah. Ya, itu kemudahan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh pakai dalil itu. Semacam senyampang kita tidak tahu prosesnya dan sudah sampai ke Indonesia untuk menghilangkan keraguan-raguan, yaitu maka nyebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita memakan. Ya, marshmallow terlanjur kita makan, tapi kan kita tidak tahu sebelumnya. Orang tahunya kita prosesnya halal, sertifikasinya halal, tapi terlanjur kita beli buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Ada informasi haram, ya Allah gimana? Ya sudah orang kitanya nggak tahu. Nah kalau sudah tahu gimana? Ya jangan dibeli lagi. Gitu ya Pak. Ya kalau mau rinci, kalau mau teliti ya seperti tadi, tanyakan ke importirnya apakah benar-benar ada persyaratan halal atau tidak. Itu. Tanya ke importirnya kalau mau pengen lebih teliti lagi. Tapi kalau kita ya sudah di depan mata, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Dan karenanya banyak berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, gini. Kalau yang membawanya adalah anjing kita dan si hewan itu sudah kita diburu oleh kita, kan gini, cara berburunya itu kan macam-macam ya.
Ada yang langsung kita bidik lalu kena, kan gitu, lalu mati. Dibawalah oleh si anjing yang kita pelihara tadi. Dibawa oleh dia, tapi tidak dibunuh oleh dia. Nah itu halal kita makan. Adalah kemudian kita tembakkan panah kita atau senapan kita, tapi si hewan yang kena buruan kita itu tidak mati langsung saat itu. Ya, tapi dibunuh oleh si anjing kita. Nah, matilah, dibawa oleh si anjing itu sudah dalam keadaan mati. Tapi tadi saat melepas si anjing itu kita sudah mengucap Bismillah, halal, itu kita makan. Kondisi ketiga, tidak mati saat kita bunuh, sudah saat kita buru, kita panah dia tapi tidak mati, dibunuh oleh si anjing itu, tapi kemudian ada bekas gigitan yang dia konsumsi. Ya, hewan buruannya ada gigitan yang bekas dia konsumsi itu. Ya, nah ini yang tidak halal kita makan karena si anjing itu sudah memakannya. Paham ya? Nah, beda antara dibunuh dengan dimakan. Dibunuh itu proses dimatikan oleh si anjing itu. Itu. Kalau dimakan berarti benar-benar sudah masuk ke lambungnya. Ada bekas gigitan yang kemudian ada istilahnya somplak lah gitu. Kayak apel yang sudah terkunyah itu kan jadi merek. Nah, itu kayak gitu ya. Seperti itu. Ada kunyahan, ada bekas kunyahannya. Gitu. Ya pemburu tahulah mana yang mati karena diburu olehnya atau mati oleh atau mati kemudian dikonsumsi oleh si anjing. Pemburu itu tahu. Kalau kita nggak tahu karena kita bukan pemburu. Gitu ya. Ada lagi? Nah, bekas gigitan kita bahas besok karena ini ada babnya. As-su'ru ya. As-su'ru. Benar. Pak Jiram tadi bagus. Ada bekas gigitan itu. Nanti masuk kepada as-su'ru ya, bekas gigitan hewan. Hewannya hewan yang najis atau hewan yang tidak najis gitu. Oke ya, berarti cukup ya. Ini berarti pertanda selesai bahasan kita. Kita lanjutkan insya Allah pertemukan kita kembali di pekan yang akan datang untuk membahas lagi kajian ilmu tentang fiqh taharah ini. Demikian kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang selalu mendekat kepada Engkau, jauh dari maksiat. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam ketaatan, istiqomahkan kami dalam kebermanfaatan untuk manusia-manusia di sekitar kami ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat ya Allah. Rabbana atmim lana nurana min anwaril Qur'an wa min anwaril Islam wa min anwaril iman wa min anwaril ihsan wa min anwari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan laksanakan pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita dan kita nanti kita kesehatan dan keberkahan dan selalu diubah Waalaikumsalam.